Selamat pagi anak-anak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya. Nah, terakhir kali kita materinya sampai mana? Membahas tekanan zat padat. Oke, tekanan zat padat. Nah, di sini ada yang masih ingat definisi dari tekanan itu apa? Besarnya gaya yang bekerja pada benda di setiap ruas permukaannya, Bu. Oke, kalau satuannya? Pascal. Oke, betul. Nah, kemudian apa saja sih apa itu jenis-jenis dari tekanan itu? Tekanan padat, cair, dan gas. Oke, nah karena kemarin kita sudah mempelajari tentang tekanan zat padat, maka sekarang kita lanjut nih ke bab selanjutnya yaitu tekanan pada zat cair. Nah sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian, saat kalian tadi mandi, itu airnya kira-kira dapat dari mana tuh? Dari tandon. Oke, Dari pompa. dan pompa. Dari PDAM, Bu. Oke, nah di sini ada yang pernah menggunakan air dari sumber seperti sumber timba? Air, Bu. Oke. Dari mana tuh? Dari BUMN. Kalau BUMN masih pakai sumber timba, Bu. Oke, ternyata masih ada yang menggunakan sumber timba di sini. Nah, jadi mungkin Mbak Nisa sendiri sudah pernah tahu belum cara mengambil air dari sumber timba itu? Sudah, Bu. Oke, gimana nih caranya? Pakai kerekan. Jadi embernya dikasih tali, kemudian dimasukin ke dalam sumber air. Oke, terima kasih ya Mbak Nisa karena sudah bercerita. Jadi sumber timba itu adalah salah satu metode pengambilan air yang konvensional karena sudah dilakukan sejak zaman dulu ya. Karena langsung diambil dari dalam tanah, itu kan. Nah, tapi kalau sekarang, zaman sekarang itu sudah banyak yang menggunakan pompa listrik dan bahkan di setiap rumah itu sudah ada tandonnya kan. Iya. Oke, kalau berbicara mengenai tandon nih, kalian pernah kepikiran tidak saat membuangkan air yang memang dihubungkan langsung dari tandon itu keran airnya bisa mengalir deras padahal tidak ada pompa listrik secara langsung gitu. Gimana, ada yang tahu kira-kira kenapa? Karena tandonnya tinggi, Bu, air mengalir dari atas ke bawah. Oke, untuk Mbak Royin mungkin setuju tidak dengan pernyataan dari Mbak Hana? Ya, setuju Bu, karena airnya jatuh dari atas dengan ketinggian yang besar, jadi mungkin akan besar. Oke, jadi dugaan kalian letak tandon air dan ketinggiannya itu berhubungan dengan pancaran airnya ya? Oke, nanti kita akan buktikan lewat praktikum ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan dulu KPD-nya. Sudah ada ya KPD-nya tadi? Ya, Oke. Nah, bisa langsung dibuka di bagian praktikum, halaman bagian praktikum. Nah, jadi kelompok A dan kelompok B itu berbeda ya nanti praktikumnya. Untuk di kelompok A itu ada rumus tekanan hidrostatis itu. Nah, boleh dibacakan rumusnya apa? P sama dengan P kali G kali H. Oke. P sama dengan Rho kali G kali H. Nah, Rho itu apa? Ada jenis Oke, ini massa jenis. Kalau G, gravitasi. gravitasi. Kalau H-nya apa? Ketinggian. Ketinggian, tapi kalau di ZCR berarti kedalaman ya? Kedalaman. Ini nanti biasanya satuannya itu meter, jadikan meter. Oke, kalau massa jenis ada yang ingat satuannya apa? Kg per meter. Oke, gravitasi 10 apa satuannya? Nah, ya, 10. Terus jadi selain tekanan hidrostatis, kita juga akan mempelajari tentang hukum Pascal. Nah, di sini ada yang masih ingat hukum Pascal itu bunyinya apa? Pernah dengar tidak? Pernah. Pernah? Pernah dengar. Nanti kita kalau belum ada yang belum pernah dengar, nanti kita cari tahu sambil praktikum ya. Nah, di sini ada yang pernah mendengar alat yang namanya dongkrak hidrolik. Belum. Kalau belum, kita itu akan berikan satu video untuk kalian simak. Perhatikan apa yang dilakukan oleh orang ini. Ia mengaduk sebuah mobil dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Alat ini biasa digunakan saat terjadi kebocoran ban pada mobil.
mobil sewaktu-waktu rusak itu enggak dan bocor. Jika kamu mengetahui desain dobra tersebut, perbandingan antara mobil dan dobra sangatlah jauh berbeda. Dom ukurannya sangat kecil, sedangkan mobil yang diangkat sangatlah besar. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, buatlah pertanyaan mengenai dobra hidrolik, kemudian komunikasikan dengan guru. Oke, jadi dari video tadi kita bisa tahu ya bahwa dobra hidrolik itu alat yang digunakan untuk mengangkat beban berat. Contohnya seperti apa? Mobil kan? Iya. Ya. Nah, setelah untuk Mbak Ro ini, menurut kamu setelah kamu melihat video yang ada di kita tayangkan tadi, itu bagaimana? Apa yang kamu lihat? Sebenarnya penasaran sih Bu, alat yang ukurannya terlihat jauh lebih kecil bisa mengangkat mobil yang beratnya itu berkali-kali lipat. Oke, nah di sini ada yang tahu nggak kira-kira mobil itu beratnya berapa? Berat banget Bu. Kira-kira ratusan kilo ya? Iya. Kalau misalnya kalian diminta untuk mengangkat mobil itu bareng-bareng, itu bisa nggak kira-kira? Enggak. Ya pasti nggak bisa. Kalaupun bisa pasti susah. Nah jadi dobra hidrolik ini bukan karena bisa mengangkat beban yang berat, bukan karena teknologi yang canggih, tapi karena dia menerapkan yang namanya prinsip hukum Pascal. Oke. Nah untuk mengetahui hukum Pascal dan juga tatanan hidrostatis, langsung kita bisa mulai praktikumnya ya. Jadi nanti untuk kelompok A ini sudah sesuai kelompoknya kan? Sudah. Jadi nanti kelompok A itu akan melakukan praktikum tatanan hidrostatis. Dan karena kalian cenderung suka di videografi, maka nanti output yang harus kalian buat itu adalah video dokumenter. Jadi nanti di-upload di YouTube ya. Kemudian yang kelompok B itu kan kalian praktikum tentang hukum Pascal. Nah nanti kalian output pembelajarannya bisa membuat infografis secara digital gitu ya, sebagai pengajaran. Sekarang sudah paham kan? Caranya kita bisa langsung praktikum ya. Ini untuk kelompok B, nanti artinya minta di kelompok A ya? Iya. Ya, dia habis itu kasih. Ini gimana? Apa yang terjadi? Nanti kalau sudah penuh langsung ditutup. Langsung ditutup. Ini yang dari bawah nanti awas ya nanti dibantu dong. Hati-hati ya. Oke, nanti diambil ini lebih dari yang mana? Lebih dari yang mana coba? Yang bawah. Oke, yang bawah. Nanti dicari tahu kenapa rasanya dimasukkan ke dalam ya. Apakah videonya sudah rusak? Tidurin aja biar nggak keluar terus sedikit. Nanti dipresentasikan ya. Gimana untuk kelompok itu? Ini Bu sudah Bu. Kita beri tekanan terus airnya mengalir. Iya. Oke, nanti dibandingkan ya. Bisa nggak? Ya. Nanti bentuknya seperti pipa U. Di sini kan. Ya. Nanti dipresentasikan di kelas. Oke, teman-teman, karena waktu praktik sudah selesai, maka waktunya presentasi ya. Untuk kelompok A dulu, coba silakan presentasi. Diperlihatkan ke teman-teman yang lain. Jadi Maju ke depan. Saya bintang dibantu. menurut hasil dari praktikum kami, lubang A yang berada di bawah
yang lebih kuat dan daripada lubang B. Jadi semakin besar jarak antara titik dengan permukaan air pada botol atau disebut kedalaman air, maka semakin besar kuat aliran air yang keluar dari lubang sehingga tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan lanjut kelompok B. Jadi hasil dari kelompok kami mewakili cara kerja dongkrak hidrolik yang disimulasikan dalam rangkaian suntikan melalui selang. Hasilnya, gaya dorong yang kami berikan ke suntikan yang lebih kecil dapat menaikkan beban mobil kepada suntikan yang besar. Selain itu, praktik ini membuktikan kebenaran hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam kondisi tertutup diteruskan ke segala arah sampingannya. Sejalan dengan tekanan pada suntikan kecil yang menjeramkan cairan ke suntikan besar dengan volume yang sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, terima kasih karena kelompok A dan B sudah mendemonstrasikan hasil prakteknya dengan baik. Nah, sekarang giliran itu yang beri sedikit feedback nih untuk kelompok A dulu. Coba Mbak Bintang pinjam botolnya. Nah, jadi kita akan bermain analogi ya di sini. Nah, anggap saja untuk tutup botol ini, perhatikan ya. Anggap saja tutup botol ini adalah tangan dan air. Nah, kemudian tadi Mbak Roin dan Mbak Bintang mengisi airnya sampai sekian segini kan. Nah, ini kan permukaan air kalau di botol, tapi anggap saja kalau di tandan itu ini adalah dasar tandannya, karena biasanya yang di dalam tandan itu di lubangnya bagian bawah kan. Nah, kemudian kalian tadi ini tadi tandannya ini terhubung dengan dua titik yang kalian lubangi tadi. Nah, anggap saja sebagai keran air yang ada di kamar mandi kalian. Jadi hasilnya bagaimana? Keran air yang di bawah itu lebih kuat pancarannya. Nah, ini terjadi karena jarak antara lubang yang paling bawah dengan permukaan air ini itu lebih besar daripada jarak yang lubang di atasnya, yang lubang kiri itu ya. Jadi ini sudah hasil praktikum sudah sesuai dengan persamaan hidrostatis ini, yaitu di mana P persamaan hidrostatis itu sebanding dengan kedalamannya. Oke, sampai itu paham? Nah, kemudian untuk ada pertanyaan tidak? Ada yang ditanyakan? Belum. Kalau belum, kita lanjut ke yang praktikum kedua tadi, yaitu tentang hukum Pascal ya. Nah, untuk hukum Pascal sendiri tadi kelompok B sudah betul, dimana sudah membuktikan bahwa kayu yang kecil itu bisa mengangkat beban yang besar. Nah, kalau di pompa dongkrak hidrolik sendiri itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ada piston, dua piston, yang besar dan yang kecil kan tadi pakai suntikan. Kemudian dihubungkan dengan pipanya tadi yang ada di selang kalian tadi. Kemudian di dalamnya ini ada air. Nah, airnya ini kalau di dongkrak hidrolik itu namanya oli hidrolik. Kemudian jika secara matematis piston yang pertama ini dilambangkan sebagai A1, kemudian yang piston yang besar itu A2. Nah, saat kalian tadi memasukkan cairan ke A1 ini, maka kalian sama dengan memberikan gaya, ya tekanan atau gaya dorong yang dilambangkan sebagai F1. Kemudian cairan ini akan bergerak kan pastinya dengan tekanan sebesar P1. Nah, bergeraknya ini kan diteruskan ke segala arah ya sesuai dengan hukum Pascal. Nah, ini arahnya kemana? Ke A2 ya, ke A2 ya, dengan tekanan yang sama juga, tapi dilambangkan dengan P2 karena menyesuaikan luas kanal ini juga A2. Nah, kemudian akhirnya cairan ini bisa mengangkat beban yang besar sebesar F2. Jadi F2 ini adalah beban. Ada yang tahu bebannya apa? Mobil ya. Jadi beban itu mobil. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana hubungan dari P1 dan P2? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Roim. Jadi dalam sesuai hukum Pascal itu hubungan P1 dan P2 itu adalah sebanding, itu ya. Nah, P1 sendiri itu dirumuskan sebagai F1 per A1, kemudian P2 itu F2 per A2. Jadi nanti kalau ada pertanyaan
biasanya dikalikan silang ya, ini F1 ke F2, A2 ke F2, A1 ke F2. Jadi A1 dikali A2 sama dengan F2 dikali A1. Ini kalau ada pertanyaan tinggal dimasukkan ke rumusnya. Oke, paham? Ada pertanyaan lagi? Sudah Bu. Oke. Kalau sudah, oh ya tadi untuk hukum Pascal itu sendiri untuk kelompok 2 tadi menyebutkan bahwa yang sama itu volumenya ya? Iya. Oke. Nah, itu kenapa kalian menyimpulkan seperti itu? Karena berdasarkan pengamatan dari sentimeter tersebut, jadi tidak bisa keluar sama. Oke, di sini diluruskan sedikit ya. Jadi memang benar menurut realitanya itu volume yang kalian pindahkan itu memang sama, tapi sebenarnya itu terjadi karena pengaruh dari alatnya, bukan didasarkan dari hukum Pascalnya. Nah, kalau sentikannya tadi itu tertutup rapat, maka itu kan sistemnya bersifat tertutup ya. Nah, kalau sistemnya bersifat tertutup, maka volumenya jelas tidak akan berkurang karena tidak ada air yang keluar dari situ. Nah, untuk kembali ke hukum Pascalnya tadi, itu persamaannya apa tadi? P1 sama dengan P2 kan? Nah, jadi jelas di sini bahwa yang sama besar itu maksudnya adalah tekanannya, bukan volumenya. Sampai di sini paham? Paham Bu. Oke. Jadi tekanan yang sama itu jadi sumber penyebab dan volume yang berbeda itu akibatnya Bu. Oke, ya itu betul sekali ya, Bu Ana. Nah, karena kalian sudah mulai paham, jadi hal yang harus kalian perlu ketahui dari pembelajaran ini adalah bahwa konsep dari tekanan hidrostatis pada tekanan air itu memang membantu kita untuk menghemat energi, dan juga konsep dari hukum Pascal pada dongkrak hidrolik tadi itu membuktikan bahwa dapat membantu pekerjaan manusia seperti dalam membantu kita untuk mengangkat beban yang berat seperti mobil tadi ya. Oke, sekarang kita langsung simpulkan bersama nih. Coba dari pen pertama. Ya. Bareng-bareng aja. Pen pertama. Ya. Tekanan hidrostatik dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, dan ketinggian. Oke, lihat. Kemudian yang poin kedua. Prinsip dongkrak hidrolik sesuai dengan hukum Pascal yang memungkinkan gaya kecil mampu mengangkat mobil yang berat. Oke, kayak yang kecil mengangkat mobil yang berat. Oke. Oke, kemudian yang poin ketiga. Hasil praktikum tanda air semakin besar, maka semakin kuat pancaran airnya karena tekanan hidrostatis. Oke, semakin besar darah, kuat pancaran airnya karena semakin besar tekanan hidrostatisnya. Oke, jadi ini kesimpulannya ya. Nah, karena waktunya sudah mau habis, jangan lupa kita langsung lanjut ke proses saja. Ada link di referensinya, coba dibuka. Linknya saya kirimkan di grup kelas juga. Ini link kuisis ya. Dan langsung bisa dibuka. Oke. Nanti di situ ada nilai tertinggi ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah Bu. Oke, nilai tertinggi siapa? Rolim. Oke, tolong Rolim. Oke. Karena waktunya sudah mau habis, terima kasih atas keaktifan kalian semua. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya.
itu membuat apa tadi video. Nah kelompok B-nya poster digital ya, jangan lupa. Nah itu nanti keduanya di minggu depan. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.